Halo pemirsa, saya Nur Fitri Adinda. Saat ini Anda sedang menyaksikan program Kominfo Newsroom edisi spesial PON 20 Papua. Kami akan menghadirkan ragam informasi spesial Pekan Olahraga Nasional untuk Anda. Informasi pertama kali ini mengenai kemajuan infrastruktur di tanah Papua yang menjadi kebanggaan Presiden Joko Widodo. Dan tak kalah menariknya, raihan prestasi kontingen yang saling merebut juara umum. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pembukaan PON 20 Papua 2021 usai digelar di Stadion Lukas NMB, Jayapura. Dalam sambutan pembukaannya, Presiden Joko Widodo mengaku bangga atas kemajuan Papua. Presiden Joko Widodo hadir dan resmi membuka PON pada 2 Oktober lalu. Kebanggaan terus digaungkan Presiden dalam pidatonya di Stadion Lukas NMB. Presiden Joko Widodo mengaku bangga karena untuk kali pertama Pekan Olahraga Nasional digelar di tanah Papua dan berada di stadion terbaik di Asia Pasifik. Hal ini menunjukkan kemajuan tanah Papua dalam infrastruktur dan kemampuan menyelenggarakan acara besar di kancah nasional dan internasional. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di tanah Papua. Dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita bangga membuka PON ke-20. PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Infrastruktur yang semakin baik tentu membuka harapan baru untuk membangkitkan perekonomian, mengurangi kemiskinan di daerah Papua. Selain memajukan tanah Papua dari segi infrastruktur, pemerintah juga memberikan ruang berkarya lebih kepada putra-putri yang unggul dan kreatif untuk semakin maju di Papua. Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking Papua Youth Creative Hub atau Papua Muda Inspiratif di Distrik Papua pada 2 Oktober 2021. Rencana pembangunan Papua Youth Creative Hub ini merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah 21 anak muda Papua pada September 2019 lalu. Presiden menilai banyak potensi yang belum tergali dan belum dikembangkan di Papua maupun di Papua Barat. Untuk itu diperlukan manajemen talenta yang baik dan tertata melalui Papua Youth Creative Hub di wilayah Kota Raja, Papua. Sebagai sarana coworking space, ruang untuk teknologi pembelajaran, teknologi digital, ruang konser, dan untuk inovasi-inovasi produk, serta asrama dan fasilitas olahraga. Presiden berharap ini bisa menjadi motor penggerak dan menjadi pusat pengembangan talenta-talenta hebat di tanah Papua. Sehingga kita harapkan nanti Papua Youth Creative Hub ini bisa menjadi motor penggerak, bisa menjadi pusat pengembangan talenta-talenta hebat di tanah Papua, menjadi pusat kreatif anak-anak muda Papua dalam memperkuat ekosistem inovasi yang ada. Ayo dukung Youth Creative Hub demi menjadikan SDM yang terasah sebagai masa depan tanah Papua. Informasi selanjutnya, kami telah merangkum beberapa kontingen yang telah berhasil memperebutkan medali emas di cabang bela diri. Beberapa cabang olahraga dari bela diri pada gelaran PON 20 Papua 2021 telah berhasil menemukan juara umumnya. Terbaru datang dari cabang olahraga wusu yang dibenangkan oleh kontingen Jawa Timur dengan perolehan 6 emas, 4 perak, dan 5 perunggu mengalahkan DKI Jakarta. Juara umum juga diraih oleh kontingen Bali pada cabang olahraga judo. Kemenangan diperoleh usai mengumpulkan 6 medali emas dan 6 perunggu mengalahkan DKI Jakarta. Sementara itu, tim kontingen Lampung menjadi juara umum cabang olahraga Hapkido dengan meraih 4 medali emas dan 1 medali perak mengalahkan Yogyakarta. Perhelatan PON 20 akan terus berlangsung hingga 15 Oktober mendatang. Yuk dukung terus kontingen kebanggaanmu, orang bisa jadi juara. Wah,
Selamat ya untuk seluruh kontingen, tetap semangat. Tak hanya berbicara seputar perkembangan infrastruktur dan semangat para kontingen, pemerintah juga mengantisipasi pengendalian vektor malaria saat PON Papua berlangsung. Perhelatan PON 20 Papua 2 hingga 15 Oktober 2021 jadi perhatian khusus bagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam upaya pengendalian vektor malaria di bagian hulu. Mengingat Papua saat ini masih berstatus sebagai endemi tinggi penyakit malaria yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina pembawa parasit Plasmodium. Adapun langkah antisipasi malaria menyambut PON sudah dilakukan sejak setahun lalu. Antara lain dengan survei jentik, mass blood survey hingga pembagian kelambu. Bahkan indoor-residual spraying atau penyemprotan dengan efektivitas hingga 3 bulan juga telah dilakukan di tempat penginapan kontingen PON untuk menghindari dari nyamuk penular malaria. Seluruh kontingen PON juga telah dites malaria dan diberikan penyuluhan penyakit, cara pencegahan dan langkah penanganannya. Nantinya survei migrasi juga akan dilakukan, yaitu pemantauan oleh Dinas Kesehatan setelah kontingen kembali ke kampung halaman hingga 3 bulan. Semoga penyakit malaria bisa terkendalikan khususnya saat penyelenggara PON 20 Papua. Torang bisa. Semoga upaya pencegahan malaria pada 4 klaster PON 20 Papua dapat berjalan maksimal dan sesuai harapan ya. Dan untuk informasi terakhir, perhelatan pembukaan PON Papua 2 Oktober lalu tak ketinggalan salah satu yang menarik perhatian, yakni penampilan dari 5 wilayah adat Papua. Setiap tarian tersebut memiliki makna tersendiri. Papua merupakan rumah bagi ratusan suku, beragam seni dan budaya menaungi 5 wilayah adat. Dalam upacara pembukaan 20 Papua di Stadion Lukas NMB Jayapura pada 2 Oktober 2021 kemarin, terdapat 5 tarian wilayah adat Papua, diantaranya wilayah adat Tabi Manta merupakan negeri penuh keberagaman dan nilai sejarah. Dari sini matahari terbit berucap syukur atas berkat dan anugerah Sang Pencipta alam. Wilayah adat Sereri merupakan imajinasi ritual memulai hajat, negeri pesisir yang indah yang menghadirkan laksamana laut, gagah berani menantang ombak dan lautan dalam irama menjaga alam dan budaya. Kemudian wilayah adat Lapago merupakan negeri para kesatria tangguh, memiliki semangat juang yang tinggi, bersatu menjaga toleransi untuk tanah Papua. Berikutnya wilayah adat Mipago adalah negeri kasih sayang dalam kehangatan alam yang penuh cinta, melindungi kekayaan alam tanah Papua. Terakhir wilayah adat Animha merupakan negeri penuh berkat dihiasi manusia sejati, menjunjung tinggi peri kehidupan dan adat istiadat untuk menjaga harmoni manusia, alam dan budaya. Paduan pertunjukan dari budaya dan kreativitas menjadi momentum anak-anak muda Bumi Cendrawasih untuk bangkit dan berprestasi. Itulah beragam kabar PON 20 yang telah kami kemas untuk Anda. Ikuti terus update-nya melalui kanal Kominfo Newsroom GPR TV. Dukung terus daerah kalian untuk memperebutkan gelar juara PON 20 Papua. Jadikan momentum PON 20 Papua 2-15 Oktober sebagai wadah pemersatu bangsa. PON 20 Papua, torang bisa.